kemudian Tuhan menaruh sesuatu yang sederhana sekali dari pesan-pesan yang tersembunyi yang saya temukan. Dan kiranya ini boleh menjadi kekuatan buat kita semua. Tadi sebelum kita masuk di acara Zoom, saya sempat tanya sama Pak Yongki bagaimana keadaan di Amerika. Em, Harga bahan bakar naik. Kita tahu kalau harga bahan bakar naik, semuanya banyak yang terimbas. Belum lagi mulai ada berita-berita tentang hantavirus dan sebagainya. Dan di Australia sendiri, saya kemarin baru ngobrol sama seorang yang bergerak di finance. Jadi dia cerita bahwa di Australia ini, Bapak Ibu, dalam 4 bulan ini eh, apa istilahnya bunga bunga bank, bunga pinjaman. Jadi itu dalam 4 bulan ini sudah naik 2 kali. Terus dia bilang begini, loh ini masih lumayan Bu. Pernah terjadi, dia kasih saya bukti tahun 2022 itu tiap bulan naik, tiap bulan naik dari bulan Januari sampai bulan Desember itu naik. Naik berapa? 0,5, 0,25. Kalau tiap bulan Anda hitung aja kenaikan bunga bank berapa. Dan ini pasti akan menimbulkan krisis berlanjutan. Terus dia juga ngomong begini, eh, sebetulnya ini adalah gambaran bahwa di Australia juga keadaan tidak gampang. Jadi saya percaya inflasi atau resesi yang sedang terjadi bukan hanya di Indonesia, tapi ini yang Tuhan ingatkan inflasi atau resesi global ya teman-teman. Tetapi ketika saya mendengar berita-berita ini, kemudian secara tidak sengaja tapi percaya tidak ada kebetulan, saya lagi beberapa hari lalu menyiapkan rencananya kan menyiapkan konten ceritanya untuk kenaikan Tuhan. Terus kemudian Tuhan berbicara kuat sekali. Nanti ada gambar yang juga saya ingin tunjukkan pada saudara. Saya berdoa mudah-mudahan pesan malam hari ini boleh menjadi pesan profetik yang menguatkan saudara di Amerika, saudara di Indonesia, termasuk kami juga yang di Australia, semuanya sama. Tapi kita tetap percaya kita punya Tuhan, dan selama punya Tuhan selalu ada jalan mujizat buat kita semua. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah, saya berbicara tentang kenaikan pada waktu menyiapkan konten nih untuk event kenaikan. Saya diingatkan Tuhan untuk flashback mulai dari Paskah kemarin sampai dengan kenaikan. Ternyata ada, kalau istilah saya itu gini, ada hidden gem, ada mutiara-mutiara tersembunyi yang Tuhan includekan, Tuhan masukkan di dalam pesan-pesan yang luar biasa. Saya mulai akan yang pertama, kita akan kilas balik mundur sedikit pada kisah Paskah ya. Kita akan lihat dari Yohanes pasal yang kedua. Ini pesan pertama buat teman-teman semuanya. Jadi saya berdoa ini juga menjadi pesan Tuhan buat kita semua sekarang ini. Bukan hanya 2000 tahun lebih yang lalu, tapi sekarang ini juga. Pada waktu saya membaca ini, saudara, saya tersentak karena Tuhan menguatkan kembali bahwa kondisi-kondisi belakangan ini semakin tidak mudah kalau tadi harga bahan bakar naik. Pak Yongki bilang, wah yang paling kena imbasnya adalah Bu Ruth ini yang sering kali naik traveling pesawat. Iya betul saudara. Ada yang bilang begini, kenapa harga pesawat menggila ya? Karena ini bulan-bulan liburan, karena bulan Juni. Saya sebetulnya sudah search tiket pesawat tuh dari bulan-bulan kemarin dan saya lihat perbedaannya itu ya nggak banyak-banyak, tetap tinggi gitu loh. Saya pikir kalau kita udah pesan 4 bulan sebelumnya, kalau dulu kalau 4 bulan sebelumnya jauh-jauh hari kita bisa dapat murah ya kan. Sekarang not much different gitu loh. Ya
nggak terlalu besar perbedaannya. Jadi saya percaya ini semuanya dampak, tapi saya tetap yakin ketika ini ada keresahan dalam hati, saya juga mikir loh Bapak Ibu, waduh, biaya tiket ini kayaknya harus mengurangi ke Indo atau gimana ini, atau biasanya pergi sama suami atau gimana diaturnya, atau gimana. Saya coba cari Bapak Ibu lewat Jakarta, wih gila, lewat Bali gila juga, lewat Singapura gila, lewat Kuala Lumpur gila, apa lewat Makassar. Saya sampai hunting-hunting seperti itu saudara. Jadi kalau dibilang nggak panik, sempat ada kepanikan. Kalau dibilang nggak resah, sempat sempat ada keresahan. Pada waktu eh, harga bensin di Australia naik, ini kita nggak bohong, ada keresahan dan kepanikan. Sempat suami saya bilang gini, udah deh kita ngurangin aja naik mobil, kita naik public transport aja. Padahal kalau di Perth ya, di Western Australia, kan jumlah transportnya itu beda sama di Sydney sama Melbourne. Jadi kita gampang sekali untuk mendapatkan public transport. Tapi kalau di Western Australia, mengingat negaranya, tempatnya itu gede banget, jadi fasilitas transportnya masih cukup limited juga. Jadi ada daerah-daerah yang kita harus nunggunya sejam baru datang lagi, sejam baru datang lagi. Nah, kalau kayak gitu kan juga ribet ya. Jadi sempat ada kepanikan dan keresahan. Jadi saya percaya ada satu message Tuhan buat teman-teman BMC New York maupun semua rekan-rekan kita baik di YouTube, di streaming maupun di Zoom. Kita akan melihat Yohanes pasal yang ke-20. Kita akan mulai melihat dari ayat yang ke-5. Jadi ceritanya pada waktu Yesus bangkit, eh, murid-murid Yesus di ayat yang ketiga yaitu Petrus. Dan saya percaya Alkitab tidak menulis nama Yohanes, tapi saya percaya itu adalah Yohanes. Jadi datang ke kubur, lalu kemudian Alkitab menuliskan ia dalam hal ini yaitu Petrus, menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon, di sini ya Yohanes, sorry ya, ayat ke-6, datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur. Jadi Petrus masuk dan ia melihat kain kapan terletak di tanah. Sedangkan kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak di dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Percayakah saudara bahwa semua yang tertulis di Alkitab, detil-detil sekecil apapun tidak ada yang bisa kita remehkan. Semuanya pasti mengandung hidden gem, mutiara yang tersembunyi, harta yang terpendam. Saya percaya bahwa kita harus mulai melihat firman itu kayak detektif, saudara. Bahwa setiap detail matters. Setiap hal kecil itu punya peranan dan pengaruh. Kita akan melihat, saya bicara malam ini mengenai kain. Salah satu adegan yang kita lihat di ayat yang ke-6 dan ke-7 adalah tentang kain. Alkitab menuliskan, saudara kalau ini tidak penting, ngapain harus diterangkan? Kalau diterangkan, dituliskan, pasti ada message Tuhan. Alkitab menuliskan kain kafan terletak di tanah, jadi tergeletak. Sedangkan kain peluh agak di samping, di tempat yang lain, tapi masih di dalam kubur. Dan sudah tergulung. Coba Anda perhatikan, kain kafan tergeletak di tanah. Alkitab tidak menuliskan kain kafannya dilipat, ya. Sedangkan kain peluh ditaruh di tempat lain. Kalau saudara pernah berkunjung ke Israel, ke Garden Tomb, di situ Anda akan melihat gambaran tentang kubur pada zaman Yesus, bahwa di situ ada dua ruangan. Jadi seperti dibagi dua ruangan, satu untuk menaruh jenazah, dan yang satu lagi ada ruangan lain. Kalau menurut mereka,
Kita diterangkan biasanya keluarga kalau datang untuk memberikan rempah-rempah itu mereka juga ada yang ngumpulnya di situ. Nah, saudara, menarik sekali dituliskan kain kafan tergeletak di tanah. Saya membayangkan waktu Yesus bangkit, dia copot kain kafannya, lalu dia copot kain kafannya, lalu tergeletak di tanah. Dalam tradisi Yahudi, penguburan jenazah itu ditutup dengan menggunakan dua kain. Kain yang dipakai untuk menutup badan itu namanya kain kafan, seperti jenazah-jenazah pada umumnya. Sedangkan ada satu lagi kain yang dipakai untuk menutupin muka, saudara. Menutupin muka. Kain ini mereka mengistilahkannya kain peluh. Jadi Anda kalau membayangkan besarnya kain penutup muka itu kira-kira kayak lap gitu ya, kayak serbet gitu, kayak sapu tangan lah. Kayak sapu tangan kira-kira seperti itu, saudara. Jadi itu disendirikan, ndak jadi satu. Nah, kain peluh ini, kalau mereka menyebutnya, kain peluh ini namanya dalam tradisinya Yahudi itu namanya sodarion. Sodarion ini bentuknya memang seperti kain lap, ya, pasti ukurannya lebih kecil. Ini menunjukkan sebuah keanehan. Kain kapan tergeletak di tanah, sedangkan kain peluh di tempat yang agak terpisah di samping dalam kondisi tergulung. Atau beberapa terjemahan juga menuliskan kondisi terlipat, semi terlipat. Ini sekaligus menyanggah tuduhan bahwa Yesus itu dicuri mayatnya. Ngomong-ngomong, kalau dicuri, kok malingnya sempat ngelipat kain peluh. Setahu saya kalau orang nyolong, ya nggak mungkin sempat lipat-lipat kain, kan gitu, saudara. Ya udah digeletakin aja. Jadi ini meninggalkan apa istilahnya membantah tuduhan bahwa Yesus itu nggak bangkit tapi mayatnya dicuri. Nggak ada maling yang lipat dulu ya setelah dia nyuri mayat. Nah, sekarang kita akan melihat apa maknanya. Semua ada artinya. Kenapa kain kapan tergeletak? Kenapa kain sodarion dilipat atau digulung di tempat agak samping? Nah, saya mau tunjukkan sama Bapak Ibu dua gambar. Kemarin saya kirim ke Pak Yongki. Di tradisi Yahudi kita akan kembali ke budaya makan, saudara. Kita kembali ke budaya makan. Boleh tayangkan gambar sebelumnya satunya, Pak. Di dalam budaya makan orang Yahudi. Nah, ini ya, saudara. Kalau kita kan tidak pernah ya, kita makan pakai kain lap ya. Biasanya ala Western ya, saudara ya. Ala Western. Kalau makan di rumah di ala ala Chinese gitu kan jarang ya. Ala Western, ala rumahan enggak. Ala Western kita kan mesti ada kain lap. Nah, kalau kita makan sudah selesai, biasanya kan kita geletakin begitu aja. Betul ya Bapak Ibu, kita geletakin aja. Nah, kalau kita lagi makan, kita di tengah-tengah makan misalnya ada pintu diketok, kita mau buka pintu. Nah, biasanya kita akan bilang sama mbak kita, Mbak jangan diringkes ya, aku belum selesai makannya. Betul ya? Atau kita ngomonglah sama orang rumah, jangan diberesin dulu ya, aku belum selesai nih loh. Mungkin kita terima telepon, ada telepon, kita terpaksa tinggal makanan kita separuh, kita telepon, kita terima telepon, nah supaya nggak diringkesin kita pesen. Tapi di tradisi Yahudi tidak perlu pakai pesan, cukup memakai kode. Kodenya apa? Anda lihat gambar selanjutnya ya. Kodenya kira-kira seperti ini. Ini ini kode makanan, katakan minumannya udah berkurang sedikit, makanannya udah berkurang sedikit. Ini kode, pokoknya pokoknya kalau kode kain dilipat seperti ini, artinya aku belum selesai. Jadi nggak perlu ngomong sama si butler atau si mbak,
Mbak, jangan diringkes ya, aku belum selesai. Anda cukup menaruh posisi kain lap itu atau sepet itu dalam kondisi dilipat, itu ngerti artinya yang makan belum selesai. Ada sebuah pesan yang Tuhan tinggalkan ketika dia bangkit. Kain peluh dilipat di samping. Anda tahu artinya, aku belum selesai. Aku akan kembali. Ada satu message Tuhan. Saya waktu tahu ini, saya terharu Bapak Ibu Saudara. Tuhan menaruh sebuah kode tersembunyi bahwa dia belum selesai. Aku akan kembali. Saya percaya ini juga tanda bahwa murid-murid Yesus itu diingatkan. Kamu melihat aku mati. Kamu melihat aku dikubur. Itu mereka belum ketemu Yesus loh saudara. Mereka belum ketemu Yesus. Kamu melihat aku mati, kamu melihat aku dikubur, kamu melihat tidak ada harapan ke depan, kamu melihat semua pengharapanmu it's over, kiamat, doom, selesai. Kamu menganggap bahwa semua pengharapan habis, tapi Tuhan mau katakan lewat kode sodarion atau kain peluh ini, bahwa aku belum selesai, aku akan kembali. Ada sebuah pesan Tuhan malam hari ini, keadaan kita boleh makin tidak baik. Keadaan saudara di Amerika, di Indonesia, di Australia, dimanapun saudara berada. Mungkin makin hari kita merasakan makin berat. Mungkin makin hari kita makin merasakan gloomy. Kita merasa waktu saya bayangkan murid-murid Yesus waktu melihat Yesus mati, mereka sudah harapan hancur. Tambah lagi Yesus dikubur, mereka makin hancur. Kemudian mereka melihat mayat Yesus tidak ada, mereka berpikir ini dicuri orang atau gimana. Mereka makin hancur. Tapi Tuhan menaruh sebuah kode. Tuhan mau pesan begini, aku belum selesai. Jadi jangan putus asa. Tuhan ngomong melalui cerita ini buat kita semua hari ini. Apapun kondisi yang saudara alami, baik kondisi kehidupan pribadi saudara, kondisi pergumulan keuangan dan pekerjaan saudara. Aku belum selesai. Jadi jangan berkata, it's done, it's over. Habis saudara. No, belum. Tuhan mau taruh satu pesan malam hari ini. Aku belum selesai. Jadi ketika kamu mendengar vonis yang tampaknya seperti kiamat, kamu mendengar berita yang tampaknya hancur sudah habis makin runyam, Tuhan mau katakan malam hari ini, belum nak, aku masih punya planning. Kalau Tuhan bilang belum selesai, aku belum selesai, aku belum selesai, aku mau kembali. Itu artinya begini, Tuhan punya planning. Ada sesuatu yang Tuhan sudah tata ke depannya, kan kira-kira begitu. Kita melihat habis sudah, kiamat selesai, berantakan semua sudah. Tapi Tuhan mau katakan, aku tuh kembali berarti Tuhan masih punya planning ke depan yang kita belum bisa lihat hari ini. Apapun situasi kita, jangan goyah, jangan patah semangat. Tuhan masih pegang kendali masa depan kita. Tuhan masih punya serangkaian skenario ke depan yang kita belum dibukain hari ini. Tapi kalau dia bilang, aku belum selesai, itu artinya dia udah ada semua pengaturannya. Perhitungan Tuhan sudah ada semuanya buat kita semua. Jadi jangan goyah karena harga bensin naik. Jadi jangan goyah karena melihat keadaan yang semakin runyam bukannya membaik. Saudara, saya cuma mau ingatkan di awal tahun berkali-kali saya sempat menyampaikan di tahun ini kita akan seperti kapibara di tengah ratusan buaya. Ratusan loh, enggak satu buaya. Ratusan. Kita melihat tekanan dari berbagai sisi. Kita melihat tantangan dari berbagai arah. Tapi ingat, ketika kita melihat ratusan buaya, kita merasa mati sudah, mampus sudah, habis sudah. No, ternyata
ratusan buaya nggak menyentuh kapibara. Saya percaya saudara dan saya kapibaranya Tuhan tetap kuat, tetap melihat bahwa Tuhan masih punya serangkaian skenario. Amin Bapak Ibu. Nah sekarang yang kedua, kita akan langsung dari penguburan, kita tahu tentang kebangkitan. Kita akan bicara lagi tentang kenaikan Tuhan. Nah, saya ingin tunjukkan pada saudara, kita buka dalam Lukas pasal yang ke-24, ayat yang ke-52 terlebih dahulu. Lukas pasal 24, ayat 52. Jadi malam ini ada dua pesan besar yang saya mau sampaikan. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Saudara bayangin ini merupakan perpisahan mereka yang kedua kalinya dengan Tuhan Yesus, dengan Rabi mereka. Ketika perpisahan yang pertama, Yesus disalib dan mati. Banyak dari mereka dengan air mata. Saya masih ingat saya cerita tentang Maria Magdalena tidak pernah berhenti menangis. Murid-murid Yesus terkocar-kacir, tercerai-berai, penuh dengan ketakutan. Karena mereka merasa Tuhan sudah tidak lagi bersama dengan mereka. Mungkin hari-hari ini kita juga sempat merasa masih ada Tuhan nggak sih ya? Nah ini kita akan melihat di Lukas 24 ayat 52 ini kita baca ini merupakan perpisahan yang aneh. Kenapa menurut saya perpisahan yang aneh? Karena bukan perpisahan di mana mereka menangis. Alkitab menuliskan mereka bersuka cita. Di perpisahan yang pertama, mereka menangis, mereka merasa PHP ya. Tapi kali ini mereka sangat bersuka cita. Pertanyaannya, kan biasanya perpisahan itu nangis ya, sedih. Tapi kenapa perpisahan kali ini mereka sangat happy? Karena ada reasonnya. Kita mundur sedikit yuk. Di Lukas 24 ayat yang ke-50. Kita mulai baca dari ayat yang ke-50, saudara. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ayat 51. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Saya berpikir mungkin perjalanan bersama Yesus selama 40 hari, saya nggak tahu detail agenda pembicaraan Yesus dengan murid-muridnya selama 40 hari. Mungkin juga mereka selama 40 hari mendengar cukup banyak pesan-pesan Tuhan supaya menguatkan mereka untuk perpisahan yang kedua. Saya percaya iya. Tetapi ada satu detail yang menarik perhatian saya, yang tiba-tiba Tuhan pakai ayat ini untuk message buat kita semua. Anda perhatikan, Alkitab menuliskan di ayat yang ke-50 dan 51. Yesus mengangkat tangan. Saya percaya mengangkat tangan gini ya. Lalu dia mengangkat tangan memberkati. Dia mengangkat tangan memberkati. Iya dong. Kalau gini kan kita yang diberkatin, benar nggak saudara? Kalau mau mengangkat tangan memberkatin pasti gini, ya pasti gini Yesus. Nah menariknya perhatikan ayat 51. Perhatikan ayat 51. Ini ada detail sederhana yang seringkali kita lewatkan. Dan ketika ia sedang memberkati, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Jadi saudara, posisi Yesus naik ke surga itu gini terus loh. Anda perhatikan. Jadi Yesus naik ke surga bukan setelah dia selesai memberkati, tapi terus sambil tangannya melepaskan berkat, dia naik ke surga. Saudara tahu artinya? Artinya begini, aku akan terus memberkati engkau, menyertai engkau, sampai selama-lamanya. Ini satu pesan manis yang Tuhan taruh, bahwa
Yesus bukan melepaskan tangannya setelah memberkatin, tapi dia naik terus, naik terus. Saya bayangkan murid-murid Yesus melihat ke atas gini, naik terus, naik terus. Yesus tuh seakan-akan berkata, lihat nak, walaupun aku naik menjauh dari engkau, tapi tanganku tetap memberkati engkau. Aku tetap menyertai engkau. Ini diteguhkan di dalam Injil Matius 28. Dan ketahuilah, aku menyertai engkau sampai selama-lamanya. Artinya bahwa kita ini sampai hari ini Yesus naik terangkat ke surga, dia tidak pernah turun tangan loh. Sampai dia hilang dari pandangan murid-muridnya. Dia terus mengangkat tangan memberkati. Artinya apa, saudara? Sadarkah Anda dan saya kita sedang berjalan sampai hari ini di bawah tangan yang memberkati. Jadi percayakah Anda ketika Yesus naik ke surga kelihatannya dia menghilang, tapi kita berjalan di bawah tangannya yang memberkati. Hari ini pun tangannya tidak pernah diturunkan untuk berhenti memberkati. Sesukar apapun keadaan, Tuhan pesan, aku belum selesai, aku tahu apa yang ada di depan, aku tahu skenarioku buat kalian, dan aku menyertai perjalanan kalian. Aku menyertai engkau di tengah-tengah banyak buaya. Aku menyertai engkau di tengah-tengah banyak tantangan. Dan aku bukan cuma menyertai, nak. Tangan berkatku, unlimited blessingku akan selalu ada di atas kehidupan kalian. Itu sebabnya murid-murid tidak lagi takut, tidak lagi susah hati, karena mereka tahu mereka tidak lagi ditinggalkan sendirian. Mereka tidak melihat Yesus secara fisik, tapi mereka tahu Yesus tidak tinggalkan mereka. Mereka selalu disertai Tuhan. Amin, saudara. Bagian saudara dan saya, bagian kita. Kita lihat Kisah Rasul, pasal 1, ayat yang ke-11. Malaikat Tuhan berkata, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Satu message malaikat adalah begini, kenapa kamu terus melihat ke langit? Saudara, bagian kita adalah jangan terus melihat ke atas, dalam arti itu gini, kok Tuhan hilang ya? Kapan dia datang ya? Kapan dia tolong saya ya? Kemarin dalam satu Zoom ada seseorang pada waktu acara tanya jawab, ada orang bertanya begini tentang burut, dia bicara tentang nubuatan. Kenapa ada orang, bagaimana kita membedakan nubuatan itu benar nggak dari Tuhan? Ada orang dinubuatkan dapat anak, sampai umur 50 lebih juga tetap belum hamil. Nah, itu salahnya siapa? Dia bilang gitu. Salah yang nubuatin, atau salah yang dinubuatin, atau salah nubuatannya. Nah, saya tuh bilang begini, kesalahan kita di dalam menyikapi sebuah nubuatan adalah kita fokus kepada kapan nubuatan itu terjadi. Itu salah satu kesalahan yang cukup fatal. Kita selalu fokus gini, Tuhan bicara, kamu akan dapat rumah. Kapan ya aku dapat rumah? Tuhan bicara, kamu akan dapat breakthrough. Kapan ya aku dapat breakthrough? Kita selalu fokus di kapan nubuatan itu terjadi. Harusnya kita jangan fokus di situ. Ketika kita dapat nubuatan, Tuhan akan memberikan breakthrough. Amin. Cukup, that's it. Ketika kita menjalani keadaan belum terjadi, belum berubah, kita katakan, aku pasti mengalami breakthrough. Jadi kita salah kalau melihat terus kapan ya Tuhan jawab,
kapan ya keadaan ini selesai? Beberapa orang DM saya dan WhatsApp saya tanya, Bu Ruth, ini sampai kapan perang terjadi? Ya saya nggak tahu Bapak Ibu, sama seperti pertanyaan dulu ya. Kapan kira-kira COVID-nya selesai? Kapan bordernya buka? Kalau saya tahu, saya tidak sempat stres ya kan. Oh, tenang aja. Jadi bergerak di profetik di perjanjian baru dan di perjanjian lama itu beda. Di perjanjian baru itu kita semua melalui roh Tuhan di dalam kita, kita bisa menangkap pimpinan Tuhan. Tapi itu sebabnya yang membuat kita belajar bergantung sehingga setiap langkah kita tuh mengandalkan Tuhan. Enggak langsung, coba kalau saudara tahu gini, oh nanti tahun sekian COVID-nya selesai, nanti tahun sekian. Kita enggak lagi bergantung sama Tuhan. Jadi percayalah, jangan fokus kepada kapan Tuhan tolong, kapan perang ini selesai, kapan keadaan bisa stabil lagi. Tapi bagian saudara dan saya, apa yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan? Yaitu mereka setelah kembali dari situ, mereka datang berkumpul bersama-sama di bait Allah, mereka saling pecah roti, mereka saling berfellowship. Artinya simple sih, apa yang menjadi bagian kita tetap kita kerjakan dengan terbaik. Berdoalah, menyembahlah, bangun fellowship dengan Tuhan. Bangun fellowship dengan saudara seiman, terus saling menguatkan. Terus lakukan. Kalau bekerja, ya bekerjalah. Kalau waktunya beli bensin karena butuh, ya beli bensinlah. Jangan jangan sampai saudara dan saya konyol ya. Terus kita isi mobil kita dengan air, lalu kita tumpang tangan dan kita berkata di dalam nama Yesus, jadilah bensin. Jadi bukan merubah air jadi anggur, mengubah air jadi bensin. Saudara, itu kalau memang Tuhan yang benar-benar mendatangin saudara nyuruh gitu, lain ceritanya ya. Tapi lakukan bagian yang bisa saudara dan saya lakukan, pegang, ingat terus. Seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan. Ngapain melihat ke langit? Pokoknya diingat aja, Yesus akan datang kembali. Jadi malam hari ini saya ingin ingatkan, dia belum selesai, keadaan Anda bukan tamat, keadaan Anda bukan eh, hukuman mati, keadaan Anda bukan harga mati yang tidak bisa berubah. Tuhan masih pegang kendali, Tuhan punya rencana, dia belum selesai dengan mengerjakan proyek makannya, artinya dia belum selesai dengan apa yang terjadi dalam hidup saudara dan saya. Jadi jangan putus asa. Dan kedua, dia mau ingatkan, dia tetap memberkati setiap perjalanan kita. Dalam perjalanan masih menunggu breakthrough, dalam perjalanan menunggu mujizat, dia tangannya tetap terbuka, menyertai dan memberkati saudara dan saya. Bagian kita tetap menyembah, tetap Zoom ya, worship from home, tetap lakukan terbaik, tetap baca Alkitab, tetap kerja. Bagian Tuhan, ingat dia belum selesai, dia punya skenario. Salah satu skenarionya, Anda ingat kan, ada ratusan buaya, tapi kita berdoa, kita seperti Nabi Barah yang di dalam perlindungan Tuhan. Amin, saudara. Tadi pada waktu kita menyembah, ada sebuah vision yang Tuhan bicara. Saya mau sampaikan buat BMC New York. Tiba-tiba saya melihat sebuah sumur. Ya, Tuhan seringkali bicara tentang melalui vision buat saya. Saya melihat sumur. Hmm, sumur ini kayak tertutup. Tutupnya dari kayu sih. Saya melihat sumur ini tertutup. Terus kemudian keadaan itu sekelilingnya saya melihat kekeringan. Lalu Tuhan itu menaruh sesuatu yang sederhana sekali. Diingatkan kisah tentang Hagar.
Hagar itu waktu itu melihat eh, Ismail anaknya tuh kan nangis terus. Jadi dia itu kan ngelihat anaknya itu eh, dehidrasi, kan ceritanya gitu. Nah lalu Hagar tuh nangis terus dia tuh ngomong masa aku ini mati gitu loh. Aku bersama anakku mati di padang gurun ini. Tetapi ternyata Alkitab menuliskan tidak jauh dari tempat Hagar duduk itu ada sumur. Tapi kenapa selama ini sumur itu nggak kelihatan oleh Hagar? Karena nangis terus gitu loh. Hagar itu ngelihat Ismail sudah hampir mati karena nggak punya air untuk diminum. Jadi Hagar itu sampai stres dan nangis terus sampai dia tidak melihat ada sumur di dekat situ. Nah, malam ini Tuhan mau pesan, jangan stres dan nangis terus karena melihat kondisi yang kering. Ada sumur kok. Dan sumur itu tertutup bukan berarti digembok. Karena tutup kayunya itu sangat ringan. Sudah ada di dekat kita. Jadi saya mau Anda tangkap. Apapun struggle saudara. Jangan terus menangis. Jangan terus melihat keadaan kering sehingga engkau tidak lihat. Sumur itu loh sudah lama disediakan Tuhan. Sumur itu ada di dekat Hagar tuh sudah lama, bukan berarti gara-gara Hagar ngomong, kenapa aku mau mati di padang gurun ini bersama anakku, baru tiba-tiba sekonyong-konyong sumur itu ada. Enggak loh saudara, sumur itu sudah ada. Tapi kenapa enggak kelihatan? Karena kita stres. Karena Hagar itu stres. Karena Hagar itu melihat terus kepada anaknya yang sekarat karena kurang minum, ngelihat terus kepada kondisinya yang kekeringan. Tuhan mau katakan malam ini sumur itu sudah ada, nak, dan itu lo ndak digembok. Percaya dengan provision Tuhan, percaya dengan penyediaan Tuhan. Saya tidak tahu bagaimana caranya selama berjalan dengan Tuhan selama sekian puluh tahun ini. Saya cuma tahu satu hal, percaya, percaya aja. Dia tidak tinggalin kita, dia tidak lepaskan kita jalan sendiri. Saya berdoa menguatkan semua teman-teman baik yang YouTube maupun di Zoom. Apapun struggle saudara, kerjaan saudara mau parah kayak apa, please, please, jangan sampai Anda salah melihat. Jangan sampai Anda salah melihat. Lihat kepada janji Tuhan. Lihat kepada kekuatan dari Tuhan. Lihat kepada apa yang Tuhan sudah ingatkan. Lihat kepada kain peluh yang dilipat, digulung, bukan tergeletak. He's not done yet with your life. Ya belum selesai dengan hidup Bapak Ibu. Saya tahu Tuhan sangat mengasihi BMC New York. I know He love you so much. Jadi Tuhan bilang bagikan ini buat anak-anakku bahwa it's not over yet. Why you feel that your life is over? Why do you feel that your life is doomed, is cursed? No, I know your future. I know exactly all the detail and I hold it in my hand. Don't be desperate, don't be discouraged. And see, you're walking under the blessing hand, tangan yang memberkati. Amin, saudara. Just do what you can do, and the things that you cannot do, that will be my part. Itu akan menjadi bagianku. Amin. Yuk kita sembahyang. Anda tahu enggak sih Anda tuh disayang Tuhan. Bahasanya orang Surabaya, disayang Tuhan. Pol. Itu orang Surabaya bilang, pakai pol, saudara. Disayang pol sama Tuhan. Benar ya Pak Yogi bahasanya Surabaya. Disayang pol. Sampai waktu saya nyiapin ini tuh saya sampai nangis. Saya bilang,
My God, nah bicara sama mereka, I love them so much. I never leave them. I know it's not easy, but it's not over yet. I know their future. I hold their future. And my hands is upon them always.